Sebagaimana kota Makkah, Madinah dan Yaman, Syam terkhusus Damaskus juga disebutkan bakal menjadi salah satu saksi peristiwa besar akhir zaman. Banyak kejadian-kejadian besar yang dinubuatkan oleh Rasulullah akan terjadi di bumi Damaskus ini, termasuk berbagai fitnah dan huru-hara yang bakal terjadi pada umat Islam. Sebagiannya akan terjadi di wilayah Damaskus dan sekitarnya sebagai tempat turun Nabi Isa dan akan menjadi saksi pertempuran besar di akhir zaman, yaitu Al-Malhamah Al-Kubra yang menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hadis-hadis tentang Al-Malhamah Al-Kubra menggambarkan sebuah perang besar yang melibatkan kaum muslimin. Peristiwa ini sering diartikan sebagai peperangan antara kebenaran dan kebatilan dengan jumlah pasukan yang luar biasa besar serta persenjataan terbaik. Pada saat itu, Syam, khususnya Damaskus, akan menjadi panggung utama konflik besar ini, karena Al-Malhamah tidak hanya sekedar perang fisik, tetapi juga ujian bagi keimanan umat Islam, menegaskan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar teguh pada agamanya yang akan mampu bertahan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Ad-Daruqutni dan Ibnu Majah, disebutkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu ahlul gharbi zahirin 'alal haqqi hatta taqumas sa'ah." Penduduk barat akan senantiasa meraih kemenangan di atas kebenaran sampai terjadinya hari kiamat. Menurut Imam Ahmad, penduduk barat dalam hadis ini adalah penduduk Syam, karena saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau tinggal di Madinah, sementara posisi Syam adalah sebelah barat laut dari kota Madinah. Pada masa Rasulullah, Irak sering disebut sebagai negeri timur, sebagai negeri dari arah terbit matahari, dan Syam sering disebut sebagai negeri barat, sebagai negeri terbenamnya matahari. Secara tersirat, hadis ini menunjukkan bahwa iman dan kebenaran akan bertahan di wilayah Syam, meskipun dunia dilanda fitnah besar menjelang hari akhir. Fitnah di sini mencakup berbagai bentuk kekacauan, termasuk kebingungan dalam memahami kebenaran, perselisihan di antara umat, serta munculnya tokoh-tokoh yang menyesatkan akibat propaganda Dajjal dan pengikutnya. Di samping itu, pada hadis lain dijelaskan bahwa akan ada sekelompok umat Islam yang selalu berpegang teguh pada kebenaran meskipun menghadapi tantangan besar. Mereka tetap istiqomah dan tidak tergoyahkan meskipun dicela atau dilawan oleh musuh-musuh mereka. Kelompok ini dikenal dengan sebutan At-Taifah Al-Mansurah, sebagaimana dalam hadis dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza fasada ahlu Syam, fala khaira fikum, walan tazala ta'ifatum min ummati mansurina, la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah." Jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian. Dan senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dan meraih kemenangan atas musuh. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu mencelakakan mereka sampai datangnya hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza waqa'atil malahim, ba'athallahu ba'tham minal mawali min Dimishqa, hum akramul arab farasan wa ajwadu silahan yu'ayyidullahu bihimuddin." Jika telah terjadi banyak peperangan besar di akhir zaman, maka Allah akan mengeluarkan sebuah pasukan mantan budak dari kota Damaskus. Mereka adalah bangsa Arab yang paling baik kuda dan persenjataannya. Allah akan meneguhkan agama ini melalui perantaraan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Asakir. Kekuatan pasukan ini disebutkan akan berpusat di sebuah tempat bernama Gautoh. Gautoh merupakan tempat yang menjadi pusat pertahanan Taifah Al-Mansurah dalam perang akhir zaman. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satuftahu alaikumus Syam,
fa idza khayyartumul manazila fiha fa alaikum bimadinah yuqalu laha Dimishku fa innaha ma'kilul muslimina minal malahim wa fustatuha minha bi ardin yuqalu laha al-Ghutha. Syam akan tertaklukkan untuk kalian. Jika kalian diberi pilihan tempat tinggal, maka pilihlah tempat tinggal di kota yang bernama Damaskus. Ia adalah benteng muslimin dari pertempuran dan kekuatan mereka bersumber dari sana, di tempat yang bernama Ghutha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Darda juga bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Darda, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, fustatul muslimina yaumal malhamah al-Ghutha ila janibi madinatin yuqalu laha Dimashku. Perkemahan kaum muslimin pada saat terjadinya malhamah atau peperangan besar adalah Ghutha, di samping sebuah kota yang bernama Damaskus. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tabrani. Ghutha atau Ghutha saat ini telah terbagi menjadi 2 distrik, semacam kabupaten atau kota madya. Distrik Ghutha Timur termasuk bagian dari Provinsi Raif Damaskus atau pinggiran Damaskus, sementara distrik Ghutha Barat masuk bagian dari Provinsi Damaskus. Nubuat-nubuat tentang kemunculan pasukan khusus dari Damaskus dan yang semisalnya kemungkinan besar akan terjadi menjelang hari kiamat, pada saat kaum muslimin berhadapan dengan bangsa Romawi dalam Malhamatul Kubra. Peristiwa itu adalah sebagai pembuka kemunculan Ya'juj Ma'juj dan Dajjal yang bakal dihadapi oleh Nabi Isa serta Imam Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab.